Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan menolong kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketaatannya hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala limpahan karunia dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, baik kenikmatan yang sifatnya jasmaniyah ataupun rohaniyah, baik nikmat yang sifatnya duniawiyah ataupun diniyah ukhrawiyah. Ya, nikmat dunia dan juga nikmat diniyah, yaitu nikmat agama Islam dan juga iman serta nikmat istiqomah di atas. Yang dengan Islam dan iman ini kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan Islam dan iman ini di dunia kita bisa merasakan kenikmatan ketenangan hati, kebahagiaan yang hakiki. Yang dengan Islam dan iman ini kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Yang ini sering kita dengar, namun mungkin ya seringnya hanya mendengar saja, tapi kurang di dalam aplikasinya, kurang di dalam pengamalannya. Jadi seandainya kita benar-benar bertakwa kepada Allah, itu hidup kita itu akan merasakan tenang, bahagia. Bukan berarti bebas dari masalah atau musibah, tidak. Setiap kita itu pasti ada masalah, pasti ada musibah. Pasti kita hidup bersusah payah di dunia ini, sebagaimana di dalam pembahasan kita dalam surah Al-Balad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya, namun kalau kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan menjaga perintah-perintahnya, kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian kita juga menjaga menghindari larangan-larangan Allah, baik yang makruh ataupun yang haram. Kita berusaha menghindarinya, maka dengan takwa itu Allah akan berikan jalan keluar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Ini ayat juga sering kita dengar. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Bahkan di ayat berikutnya Allah lanjutkan, "Wa yanzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan rizki kepada dia dari sisi yang tidak disangka-sangka. Selama dia berusaha bertakwa kepada Allah, itu Allah akan berikan jalan keluar. Dan yang namanya kebahagiaan itu hakikatnya adalah apa yang ada di dalam hati kita itu senantiasa berlapang dada. Jadi ibaratnya itu bahagia dalam tertimpa musibah, misalkan bahagia dengan bersabar itu pernah kita rasakan itu. Misalkan waktu masih susah-susahnya, masih jengkel-jengkelnya,
Itu kalau tertimpa musibah waktu besaran, contohnya musim hujan itu kecipratan apa, motor lain. Itu kalau kita sedang tidak bahagia pasti jengkel itu. Ya, marah itu. Itu namanya bukan bahagia. Tapi kalau kita sedang bahagia, kecipratan itu kita santai, tenang aja. Wah, tidak apa-apa, ini takdir Allah. Itu menunjukkan apa? Kebahagiaan kita seperti itu. Nah, atau ketika kita sedang terkena musibah yang lainnya, masalah keluarga, masalah anak. Nah, kalau hati kita tenang, itu adalah tanda kita itu bahagia. Ya, karena kita berusaha menjaga ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan coba pengajian rahimahullah melanjutkan kajian kita di hari Selasa malam tentang tafsir Al-Quran. Kita masih di surah Al-Balad yang tadi sudah sedikit disinggung, isinya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu di dalam kesusahpayahan. Ya, namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Artinya dia mampu untuk menghadapi kesusahpayahannya. Nah, kemudian juga disebutkan bahwasanya manusia itu semuanya dalam susah payah, tinggal manusia itu memilih susah payahnya dalam kebaikan atau keburukan. Susah payahnya itu dalam ketaatan atau kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya, berupa apa? Adanya dua mata, lisan, bibir, dan Allah juga memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Maka tinggal kita memilih, ya, mau jalan kebaikan atau jalan keburukan. Kemudian jalan kebaikan itu di dalam surah Al-Balad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati dengan sesuatu yang berat juga, sesuatu yang perlu usaha untuk meraihnya, sesuatu yang tinggi disebutkan dengan al-aqabah, sesuatu yang perlu untuk didaki, diraih. Nah, apa itu al-aqabah, jalan yang berat yang merupakan jalan ketaatan kepada Allah? Disebutkan dalam surah ini yaitu diantaranya fakku raqabah, memerdekakan budak. Kemudian au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang sangat lapar. Terutama lagi disebutkan di ayat berikutnya yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan, dan di situ mengumpulkan banyak kebaikan. Ngasih makan itu kebaikan, kepada anak yatim kita santun pada anak yatim itu juga kebaikan. Terlebih lagi jika anak yatim itu punya hubungan kekerabatan, kita lebih menjaga silaturahim juga, itu juga merupakan kebaikan. Jadi banyak mengumpulkan kebaikan ketika kita memberi makan kepada anak yatim. Atau juga kepada kaum miskinan dza matrabah, kepada orang miskin yang memang sangat butuh, sangat miskin. Disebutkan sifatnya dza matrabah itu seolah-olah dia sampai tidur di tanah, langsung menyentuh tanah, banyak debunya. Kemudian juga terakhir yang kita baca itulah sifat orang-orang yang menempuh jalan yang mendaki jalan kebaikan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian menjadi orang-orang yang termasuk yaitu beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga saling berwasiat dengan kesabaran dan berwasiat dengan kasih sayang. Nah, kemarin juga sudah disebutkan tentang apa itu makna iman. Nah, ini penting, merupakan akidah, keyakinan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan
dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, kemudian iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau orang semakin taat, maka imannya semakin naik, semakin tinggi, semakin sempurna. Sebaliknya kalau orang itu meninggalkan ketaatan dengan maksiat, maka imannya akan berkurang dan akan berbahaya. Kalau sampai iman itu hilang, maka dia keluar dari keislaman jadi kufur. Maka kita harus senantiasa diingatkan dalam khutbah, senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena memang demikian, iman itu naik dan turun. Nah, di antara cara yang paling baik, cara paling jitu istilahnya, menjaga keimanan itu apa? Menjaga lingkungan, menjaga pertemanan. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, itu kita akan terjaga keimanan kita, akan terjaga sifat baik kita. Sebaliknya, kalau kita kumpulnya sama orang yang buruk-buruk, orang yang jahat, itu nanti akan tertular. Akan apa? Menular. Karena kata orang Arab itu as-sahibu sahibun. Jadi as-sahib, sahib, cuman beda huruf shad sama sin. As-sahibu itu artinya kan sahib, teman. Sahibun itu artinya sesuatu yang narik, nyeret. Jadi teman itu benar-benar nyeret. Kalau kita lingkungannya orang yang perkataannya lemah lembut, nah kita mau ngomong kasar tuh malu. Tapi kalau teman kita itu lingkungannya orang yang bicaranya tuh cuawaan, gitu, ya, kasar gitu, kita biasanya los ikut-ikutan gitu. Ikut-ikut ngomong apa, belah-belahan. Ya. Itu lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, maka baik untuk diri kita sendiri kita jaga lingkungan, juga anak-anak kita. Nah, itu penting. Jadi kalau kita ingin anak kita solih, ya kita berusaha mencarikan lingkungan untuk anak kita, ya lingkungan anak-anak yang solih. Itu menjaga keimanan seperti itu, menjaga ketakwaan juga. Kemudian juga setelah menjadi orang yang beriman juga berwasiat dengan kesabaran. Nah, kemarin juga disebutkan tentang sabar itu terhadap 3 perkara. Ya. Sabar terhadap atau pada ketaatan kepada Allah, kemudian sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin juga disebutkan juga, kita jelaskan bersama-sama cara bersabar. Cara bersabar itu seperti cara bersyukur. Karena sabar dan syukur itu suatu hal yang berpasangan, tidak akan terpisah. Karena apa? Manusia itu pasti tidak akan lepas dari 2 keadaan. Satu keadaan dia mendapatkan kenikmatan. Pasti manusia itu pernah mendapatkan kenikmatan. Tidak mungkin susah terus, tidak mungkin. Nah, apa sikapnya ketika dia mendapatkan kenikmatan? Maka dia bersyukur. Dia bersyukur. Nah, cara bersyukur bagaimana? Dengan hati, lisan, dan anggota badan. Sering di mukadimah kita sampaikan, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengulang-ulang atau menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah hari ini saya masih dalam keadaan sehat, ya, berkecukupan. Nah, itu merupakan menggunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kenikmatan. Dan diiringi keyakinan dalam hati kenikmatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selainnya. Nah, kalau hati kita meyakini bahwa nikmat ini itu dari usahaku sendiri, saya kaya itu ya hasil pikiran saya sendiri, usaha saya belajar, itu nanti jatuhnya apa? Sombong. Jatuhnya sombong. Tapi kalau dia ingat bahwasanya kenikmatan ini semua datangnya hanya dari Allah, itu akan menjauhkan dari sifat sombong. Nah, kemudian juga syukur dibuktikan dengan anggota badan kita. Jadi kesehatan kita, kenikmatan yang ada pada diri kita itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia tidak akan lepas dari 2 perkara tadi. Satu mendapatkan nikmat, satunya mendapatkan apa? Musibah. Nah, mendapatkan ujian itu pasti. Lalu bagaimana sikapnya? Maka dia
bersabar. Maka dia bersabar. Nah, sabar itu juga 3 perkara. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Dengan lisan dia mengucapkan apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang bersabar itu Allah beri kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila musibah menimpa mereka, maka mereka mengucapkan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Inna lillahi. Kami ini miliknya Allah. Atau kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mengucapkan seperti ini, paham artinya, itu pasti diiringi keyakinan dalam hati bahwasanya seluruh musibah yang menimpa kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak jengkel atau tidak berdampak dendam kepada orang lain. Nah, misalkan musibahnya itu akibat dari keteledoran orang, tidak sengaja atau apa, maka kita bisa bersabar. Nah, karena meyakini dalam hati musibah ini semuanya adalah di bawah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tetap menggunakan anggota badan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun sedang sakit, maka tetap bersabar untuk ibadah. Misalkan sholat, yang bisa berdiri, bisa dengan duduk, bisa duduk dengan cara berbaring dan seterusnya. Itu namanya bersabar. Tetap menggunakan apa yang ada pada diri kita meskipun tertimpa musibah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk jalan kebaikan adalah selain berwasiat dengan kesabaran, kata Syekh rahimahullah taala menafsirkan itu wa tawasau bil marhamah. Firman taala ya artinya dan saling berwasiat dengan kasih sayang. Nah, kasih sayang dengan sesama makhluk. Nah, ini kemarin juga sudah kita jelaskan ya. Kita itu makhluk sosial sekaligus Muslim, sehingga di dalam Islam itu diajarkan saling mencintai. Nah, bahkan di dalam hadis Nabi SAW secara makna beliau pernah menjelaskan bahwasanya tidaklah sempurna keimanan seorang hamba yang beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita senang mendapatkan nikmat, ya harusnya kita juga senang kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Nah, yang kadang kita itu di sini ujian. Banyak manusia itu kalau dirinya dapat nikmat senang, tapi kalau orang lain mendapat nikmat malah hasad itu, malah iri. Itu keliru. Harusnya apa? Kalau orang mendapat nikmat ya alhamdulillah ikut senang. Kan itu gitu. Ikut senang itu nggak cuma di lisan. Ya, kadang di hati itu manusia, kadang lisannya ikut senang tapi hatinya jadi aku ya pengen ya. Nah, itu kadang ujian seperti itu. Nah, jadi kalau kita senang dengan kebaikan, kita pun juga senang kalau saudara kita dapat kebaikan. Nah, apalagi kebaikan tentang akhirat. Kebaikan tentang akhirat itu lebih utama lagi. Kalau kita pengen senang untuk masuk surga, maka harusnya kita juga pengen dan senang saudara kita masuk surga. Nah, gimana caranya? Ya ajak untuk di atas jalan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat. Nah itu. Cuman kadang itu orang salah paham. Seperti sikapnya para ulama itu ya. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita jelaskan. Seringkali orang itu salah paham dengan sikapnya para ulama ketika mereka menjelaskan. Nah, ini penting kalimatnya dipahami ya. Menjelaskan kesesatan ulama yang lain atau kesalahan ulama yang lain. Jadi namanya ulama itu kan tidak maksum kan. Pasti pernah berbuat kesalahan.
Nah, kadang ada ulama yang membuat buku, bikin kitab, ternyata di dalam bukunya, dalam kitabnya itu ada kesalahan. Nah, ada sesuatu ajaran yang mungkin dia itu salah di dalam memahami hadis, salah di dalam memahami Al-Quran, sehingga dianggap ulama yang lain ini merupakan penyimpangan, ini merupakan kesalahan, ini kesesatan yang harus dijelaskan. Nah, para ulama itu ketika menjelaskan kesalahan, kesesatan, kekeliruan, penyimpangan, itu karena bentuk kasih sayang kepada ulama yang lain itu. Kenapa? Kalau kita mengajarkan kesalahan, ya, kalau kita mengajar kesalahan, kemudian kesalahan itu dilakukan oleh orang lain, itu dosanya tuh jariah, Pak. Dosanya tuh ngalir terus. Sebagaimana kalau kita mengajarkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan orang, itu pahalanya juga jariah. Pahalanya ngalir terus sampai kiamat itu. Selama ada yang menjalankan ajaran yang kita sampaikan, kebaikan itu. Nah, sebaliknya kalau ajaran itu salah, ajaran itu mengantarkan kepada dosa. Kalau ada orang yang melakukan, maka dosanya itu akan mengalir terus juga. Nah, lalu para ulama itu sebagai bentuk sayangnya itu ingin menghentikan jariahnya itu, menghentikan dosanya biar tidak makin bertambah, biar tidak diikuti orang lain. Nah, jadi menjelaskan, ini penjelasan ulama ini, syekh ini itu keliru. Nah, jadi jangan diikuti. Kenapa? Kalau kamu ikuti, nanti dosanya akan terus ngalir terus ke beliau, kasihan. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang itu sebetulnya. Cuman orang itu kadang sudah salah paham dulu, wong senengane nyesat-nyesatke kan gitu. Senengane nyalah-nyalah ke, senengane nyimpang-nyimpang. Nah, itu karena apa? Karena belum paham. Itu memang ujian para ulama itu kayak gitu, ujian keikhlasan. Di itu banyak orang kan gitu. Ingin menjelaskan kebaikan tapi banyak yang mencela. Nah, ya udah itu ujian bagi para ulama. Tapi masya Allah ulama itu benar-benar jasanya luar biasa. Apalagi ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis itu istilahnya itu apa? Banyak ngomongnya wong, banyak ngerasani orang. Tapi itu bukan hibah yang terlarang, bukan hibah yang dosa, justru malah hibah yang disyariatkan dalam rangka apa? Menjaga kemurnian hadis, menjaga kemurnian agama Islam. Ulama ahli hadis itu menyatakan misalkan si fulan ini doif, lemah hafalannya, si fulan ini kadzab, pendusta. Ya, itu kan mencela orang kan, Pak. Tapi dalam rangka apa? Menjaga kemurnian hadis. Kalau si fulan ini membawakan hadis, maka jangan diterima. Nah, bentuk penyampaian seperti itu tuh kembali lagi ke sini, bentuk kasih sayang. Biar orang ini tadi yang lemah hafalannya, orang yang sering berdusta, nah itu apa yang dia sampaikan tidak diamalkan orang lain, kalau itu merupakan penyimpangan, biar dosanya itu tidak jariah. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang. Yang kadang orang itu salah di dalam memahami. Nah, jadi intinya kita harus istilahnya tuh bersikap adil ketika melihat ada ulama yang menjelaskan kesalahan, ya, atau kesesatan atau penyimpangan. Jadi lihat isinya, lihat substansinya. Jadi kita bersabar. Kalau ada ulama yang menjelaskan, oh ini bukunya ulama ini ada kesalahan, nah kita lihat dulu kesalahannya apa. Nah, kita harus berusaha objektif di dalam menilai. Jadi jangan buru-buru menyalahkan satu orang dengan orang yang lain. Jadi tetap berusaha sabar itu. Sabar di dalam menasihati, sabar di dalam menerima ilmu, itu semua butuh kesabaran. Nah, itu tadi bentuk kasih sayang yang perlu kita sampaikan karena banyak orang yang salah di dalam memahami. Ini ibaratnya tuh seperti orang tua kepada anak lah. Paling mudah tuh gitu. Orang tua itu pengalamannya kan sudah banyak daripada anak kecil. Nah, anak kecil belum paham, maunya itu setiap kelihatannya makanan enak dimakan. Tapi orang tua kan kadang jangan makanan itu mengandung apa, bahan pengawet atau apa, nanti berbahaya untuk kesehatan. Anak kan belum paham. Nah, ini logikanya seperti itu. Ulama dengan kita orang yang masih jahil itu gitu.
ulama itu lebih paham tentang ilmu, tentang agama daripada kita. Jadi apa yang dinasihatkan oleh para ulama hendaknya kita bersabar untuk menerimanya, kemudian sabar untuk menelaah mengikutinya. Nah, berikutnya kita lanjutkan pembacaan buku ini. Kitab tafsir dari surah Al-Balad oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemarin sampai wa tawassaw bil marhamah lil khalqi min ita'i muhtajihim wa ta'limi jahilihim wal qiyami bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuhi wa musa'adatihim ala masalih dunyah wa dunyawiyah, dunia dan dunyawiyah, wa ayyajiba lahum wa an yuhibba, mencintai lahum mereka ma yuhibba li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Nah, kemudian berikutnya ini kita baca ulaika alladzina qamu bi hadhil awsafi. Jadi mereka ini orang-orang yang mendirikan atau menegakkan dengan sifat-sifat ini tadi, sifat-sifat tentang aqabah, yang menjalankan amal-amal saleh yang terasa berat itu. Nah, orang-orang ini tadi adalah alladzina waffaqahumullah, orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada mereka. Liktihami hadhil aqabah, untuk menempuh, mendaki jalan yang berat ini, ya, bukit yang tinggi ini, al-aqabah itu. Nah, orang ini Allah Subhanahu wa taala beri nama apa? Ashabul Maimanah. Ashabul Maimanah, jadi golongan kanan. Yamin, Maimanah, orang-orang yang ada di golongan kanan. Nah, golongan kanan itu maksudnya pada dalam tafsir yang lain dijelaskan itu orang-orang yang kelak di akhirat kalau diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan itu adalah ahli surga. Jadi itu tanda-tanda kalau diberikan catatan amalannya dari sebelah kanan itu kebaikan. Ya, maka dari itu dalam Islam bahkan Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita bahwa beliau itu senang dengan namanya itu tayammun, banyak menggunakan sebelah kanan. Jadi dalam halal kebaikan kita disunahkan untuk menggunakan yang kanan, makan, minum, kan itu pakai tangan kanan. Kemudian masuk tempat-tempat yang baik, masuk masjid kaki kanan terlebih dahulu, masuk rumah kaki kanan terlebih dahulu. Sebaliknya kalau ke tempat kotor, ke WC, maka pakai masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Pakai pakaian, Pak, pakai pakaian kan sisi kanan sama sisi kiri, kanan dulu. Celana juga, sandal juga, sepatu juga, gitu. Jadi disunahkan pakai yang kanan dulu. Jadi semua aktivitas kita dalam sehari-hari itu bisa bernilai ibadah. Kalau kita tahu ilmunya, ternyata pakai sandal juga bisa dapat pahala. Gimana caranya? Kanan dulu. Pakai baju juga bisa dapat pahala. Sampai pun tarojul, artinya apa? Bersisir. Rasulullah itu juga senang bersisir dari sebelah kanan dulu sisirnya. Dari sebelah kanan dulu. Itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan orang-orang yang baik, dikatakan ashabul maimanah, ahli surga. Li'annahum, karena mereka itu adau, menunaikan ma amarallahu bihi, terhadap apa yang Allah perintahkan dengannya. Jadi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, min huquqihi, ya, dari hak-haknya Allah, wa huquqi ibadi, dan hak-haknya para hamba. Jadi kita itu manusia itu punya hubungan antara kita dengan Allah. Kita juga punya hubungan antara kita dengan sesama hamba Allah. Nah, berarti artinya apa? Kita dengan Allah itu punya hak dan kewajiban. Kita harus menunaikan haknya Allah, berarti kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan sesama makhluk, kita punya hak dan kewajiban. Nah, seringnya kita manusia itu nuntut hak kita, tapi sering melalaikan haknya orang lain.
Nah, harusnya apa? Harusnya kita itu dianjurkan kalau di dalam Islam kita apa? Menunaikan haknya orang lain. Itu kewajiban kita itu lebih diutamakan untuk melakukannya. Adapun hak kita, adapun hak kita ya, kalau orang lain menunaikannya, alhamdulillah. Tapi kalau orang lain tidak menunaikannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ujian. Kita harus bersabar. Yang diwajibkan kita itu adalah menjalankan kewajiban. Artinya apa? Menunaikan haknya orang lain. Nah, kadang kita itu ya karena egois itu sebagai manusia kan banyaknya apa? Egois pengennya ya haknya ditunaikan, haknya orang lain nggak peduli. Nah, itu suatu yang kurang tepat, yang keliruan. Nah, maka yang benar ashabul mainah itu orang-orang yang menunaikan haknya Allah dan haknya para hamba. Wa taraku dan meninggalkan manuhu anhu terhadap apa yang dilarang darinya. Nah, ini hakikat daripada takwa. Jadi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu hakikat daripada makna takwa. Wahada dan ini adalah unwanus sa'adati, alamat kebahagiaan. Wa alamatuha sama. Jadi unwan itu sinonim, persamaan kata dengan alamat. Jadi hadza unwanus sa'adah wa alamatuha. Artinya ini adalah alamat atau tanda kebahagiaan. Seperti yang tadi di mukadimah sudah kita sampaikan, kalau kita semakin bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita dengan hati yang lapang, hati yang tenang. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru bi ayatina." Nah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sering dengan metode gaya bahasa seperti itu. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, kemudian Allah menyebutkan kebalikannya. Ya, untuk semakin jelas sebagai apa? Pembanding. Kalau orang beriman itu gini, kalau orang yang kafir itu nanti gini. Nah, silakan tinggal pilih yang mana. Jadi sangat jelas dalam Islam itu. Tinggal kita memilih yang mana. Maka Allah jelaskan, "Walladzina kafaru bi ayatina," dan orang-orang yang mereka itu kufur, ingkar terhadap ayat-ayat kami. Ya, ayat-ayat kami tentunya umum ini ayat-ayat yang syariah dan ayat-ayat yang kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada yang syariah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, dan ayat kauniyah itu berupa alam semesta yang kita bisa memperhatikannya, yang melihat dengan panca indera kita. Nah, orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, mereka itu melakukan bi'an nabadu, dengan cara mereka itu melempar. Nabadu itu melemparkan hadhil umura, perkara-perkara ini, yaitu ayat-ayat kami tadi, wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Artinya apa? Diacuhkan, ditinggalkan, buang ke belakang, tidak diperhatikan. Ya, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan falam yusaddiqu billah, mereka tidak mau membenarkan, tidak mau mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amanu bihi, dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala amilu sholihan, dan tidak mau beramal sholih. Wala rahimu ibadallah, dan tidak kasih sayang kepada sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan dan tadi sudah dimurojaah tentang iman itu dengan 3 perkara, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Maka kekufuran itu juga demikian. Jadi hati-hati, kekufuran itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, dan bisa dengan anggota badan. Nah, ini tidak seperti sebagian orang yang salah di dalam pemahamannya. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung, ada kelompok yang namanya Murji'ah. Nah, kelompok Murji'ah ini menganggap kekufuran itu hanya ada pada hati.
Nah, jadi seseorang itu kalau selama hatinya masih beriman, maka tidak akan kufur dia, tetap utuh keimanannya. Jadi lisannya mengucapkan kekufuran, anggota badannya melakukan kemaksiatan yang sampai mengarah kekufuran bahkan kesyirikan, itu seolah-olah tidak berpengaruh dengan keimanan, itu keliru. Nah, yang betul itu namanya kekufuran bisa dengan hati, lisan maupun dengan anggota badan. Ya. Contoh dengan hati jelas banget, misalkan orang tidak mau percaya kepada Allah. Oh, saya tidak percaya adanya Allah. Itu jelas kufur. Ya, atau seorang itu meyakini ada sesembahan selain Allah yang berhak diibadahi, itu juga kekufuran. Dengan hati meyakini seperti itu, dia kufur. Atau dengan hati meyakini apa? Tidak sholat itu nggak apa-apa. Atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, khomer, minuman keras, judi itu halal. Nah, itu dalam hatinya meyakini seperti itu sudah apa? Sudah kekufuran dengan hati. Nah, itu kekufuran itu dengan hati. Nah, kekufuran dengan lisan itu juga bisa. Ketika seorang apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala, istihza, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu merupakan kekufuran, mencela sahabat Nabi. Ya, orang yang mencela sahabat Nabi itu juga bisa terjatuh kepada kekufuran. Nah, itu juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Saya tuh dulu nggak percaya Pak kalau di lingkungan kita itu ada orang Syiah. Orang Syiah itu orang yang benci, nggak suka terhadap siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu mereka katakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir, Pak. Itu orang Syiah itu. Jadi nggak suka sama sahabat Nabi, nggak suka kolaborasi kecuali hanya Ali. Bahkan mereka itu punya keyakinan Nabi terakhir itu bukan Nabi Muhammad, tapi nabinya itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, dulu saya nggak percaya sampai waktu saya masih kuliah itu di Simpang 5 Pak. Saya jelas nggak ngira ngobrol sama pedagang keliling itu di Simpang 5 kan dulu banyak pedagang keliling di tengah itu ya. Ya saya pakaian dia sebagaimana seperti ini, pakai sarung, pakai itu. Nah, kan kelihatan sama-sama muslim. Nah, bagi dia kelihatan sama-sama muslim. Dia itu tiba-tiba nyamperin saya. Kemudian kok nggak tahu nih ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba langsung wah apa Abu Bakar, Umar, Utsman ini kafir. Masalah seperti itu Pak, saya kaget itu. Loh, ini orang Islam atau bukan itu? Kok tiba-tiba mengucapkan seperti itu? Nah, ini ternyata orang Syiah seperti itu. Jadi mereka itu apa? Sangat benci kepada sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika mengucapkan seperti itu dengan lisan, mencela para sahabat Nabi itu sudah jatuh kepada kekufuran. Jadi namanya kufur itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Bisa juga dengan anggota badan. Nah, anggota badan misalkan seseorang apa? Rukuk sujud menghadap berhala. Rukuk sujud menghadap patung, lukisan itu sudah terjatuh kepada kekufuran itu. Zahirnya dia melakukan peribadahan kepada selain Allah. Nah, itu merupakan bentuk kekufuran. Nah, jadi sebagaimana iman itu bisa atau iman itu adalah dengan lisan, hati dan anggota badan, maka kekufuran juga bisa terjadi dengan lisan, hati maupun anggota badan. Jadi hendaknya kita berhati-hati. Nah, sekali lagi kita ingatkan, kita mengucapkan ini bukan berarti wong kok kafir-kafir jangan gitu. Tapi untuk apa? Agar kita tidak terjatuh kepada kekufuran. Ya, karena ilmu itu, nah, sebagaimana Allah Taala telah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik di dalam surah Muhammad ayat 19. Jadi Allah berfirman, dan ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kemudian Allah firmankan apa? Wastaghfir lidzanbik, dan minta ampunlah untuk dosamu. Dan itu perintahnya apa? Iklam, kamu ketahuilah. Jadi kalau kita belajar, itu kita tujukan untuk kita. Jadi kalau oh ternyata ini kemaksiatannya, oh ini ternyata kekufurannya, jangan sampai saya berbuat seperti itu. Gitu. Bukan wah ini kekufurannya, wah si fulan kafir. Nah, jangan gitu. Jadi kita belajar itu bukan untuk memvonis orang gitu, tapi untuk diri kita hantamkan. Ketika kita pun mendapatkan ilmu, oh disyariatkan untuk bersedekah.
berarti wah saya harusnya banyak sedekah. Jangan langsung wah si pelantai pelit atau sedekah, nah, gitu. Nah kalau gitu ilmunya nggak bermanfaat. Kita belajar buat apa? Kalau cuma hanya menilai orang lain susah itu. Nah, tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya ilmunya. Jadi ilmu itu untuk diri kita sendiri, untuk kita amalkan. Nah, sebagaimana para ulama itu yang sudah kita sebutkan, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut tidak bisa mengamalkan ilmunya, karena ada beban berat ilmu yang mereka pikul. Nah, kalau orang bodoh, orang jahil belajar ya kayak gitu tujuannya. Wah ini si pulang, wah ini si alam, gitu jangan gitu. Jadi ini kita belajar ini untuk diri kita agar tidak jatuh kepada dosa dan maksiat. Kemudian kita baca yang terakhir. Hum ashabul masyamah. Jadi mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Ya, masya alaihim narum musoda. Atas mereka itu neraka yang tertutup. Jadi masyamah itu artinya pesimis. Nah, atau dalam tafsir yang lain lawan daripada yamin, yaitu kiri, golongan kiri. Golongan kiri itu orang yang golongan yang sudah tidak ada harapan, pesimis, tidak bisa masuk surga, jadi rugi. Alaihim narum musoda, atas mereka neraka yang musodah tertutup. Ini seperti dalam surah Al-Humazah wal Humazah kan ada narum musodah, neraka yang ditutup. Ai mughlaqatun, maksudnya adalah tertutup mughlaqah. Fi amadi mumaddadah, di dalam tiang yang tinggi. Ya, kalau ada pintu, ada tiang yang tinggi, nggak bisa dibuka, tertutup rapat, nggak bisa terbuka. Kemudian qad muddat min warahi, dan ditancapkan panjang dari belakangnya, dari belakang pintunya itu ditancapkan tiang yang tinggi, maka tidak bisa dibuka. Li'alla tanfatiha, agar tidak bisa terbuka abu-abuha, pintu-pintunya. Jadi benar-benar tertutup rapat. Hatta yakunu, sehingga mereka itu golongan masyamah tadi menjadi apa? Fi dhaifin, dalam kesempitan di neraka. Wahum wasyiddah, dan mereka itu dalam keadaan ngeri. Ya, syiddatnya ngeri, sangat parah ya, dalam kesempitannya. Itu adalah golongan kiri, golongan yang berputus asa karena mereka adalah ahli neraka. Waliyadillah, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan maimanah. Semoga apa yang kita sampaikan, alhamdulillah kita selesai dari surah Al-Balad. Naktafi bihadzal liqa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.